Halo, selamat siang anak-anak. Selamat Selamat siang. Siang. siang, Bu. Siang, Bu. Masih semangat nggak nih jam terakhir? Pasti udah ngantuk kan? Ya, Bu. Ngantuk banget, Bu. Semangat dong. Kali pulang lagi. Iya. Sebelum mulai, Ibu presensi dulu ya. Baik, Bu. Sisilia, Hadir, Bu. oke. Krisna Anggun, Hadir, Bu. Kamelia, Hadir, Bu. Lucia, Hadir, Bu. Ria, Hadir, Bu. Novan, Hadir, Bu. Christine, Hadir, Bu. Rena, Hadir, Bu. Raka, Siap hadir, Bu. Ino, Hadir, Bu. Rani, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Michael, Hadir, Bu. Resma, oh iya, Resma tadi izin ya kendala sinyal. Oke, pinter anak-anak Ibu hadir semua ya, nggak ada yang bolos. Oke, jadi Ibu mau menyampaikan aturan kelas ini dulu ya. Untuk yang sinyalnya bagus, boleh menemani Ibu di sini dengan on-cam. Tapi untuk yang sinyal dan jaringannya tidak begitu bagus, Ibu izinkan untuk off-cam. Makasih, Bu. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita, Ibu mau minta tolong Kamelia untuk memimpin doa pembuka. Baik, Bu. Mari teman-teman, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masingnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kamelia sudah memimpin doa. Nih biar nggak Ya, Bu, pada ngantuk sama-sama. ya, biar semangat belajar siang ini. Kita mau main games dulu. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Jadi kita mau main tebak gambar. Udah pada tahu belum cara mainnya gimana nih? Sudah, Jawab, Bu. Sudah, Bu. Udah Tebak bisa semua gambar. ya? Kalau gitu kita langsung main aja. Nih yang pertama, apa yo? Tuang air, Bu. Tuang air. Kita lihat ya jawabannya. Iya, benar sekali. Terus ini, apa nih? Kasih sayang, Bu. Kasih sayang. Kita lihat ya. Iya, betul. Selanjutnya ini. Ayo, apa jawabannya? Kesimpulan, Bu. Tarik kesimpulan. Kita lihat ya. Iya, benar. Ini. Potongan harga, Bu. Potongan harga. Ya, benar. Ima pintar sekali. Iya, Ima pintar banget nih. Dari tadi jawabnya betul semua. Ya, dia sering main deh, Bu. Makanya dia bisa, Bu. Iya, selanjutnya ini apa nih? Pisau tajam.
Ya benar lagi ya, pisau tajam. Ini. Rajin belajar. Belajar. Ima pinter banget ini semua jawaban. Rajin belajar, Bu. Ya, Ya, Bu. benar jawabannya Kayaknya, ya. Ima bagi jawaban, Ima bagi jawaban. kayaknya IQ Ima 200 deh, Bu. Tinggi banget. Iya dong, semua anak-anak ibu pasti pintar semua. Nih, soal terakhir nih. Ada yang bisa nggak? Belajar keras yang malam sampai pusing. Wih. Ima juara 1 kelas Pintar besok ya, banget Bu Ima ya. ya. Kita lihat. Iya, benar jawabannya. Mantap, mantap. Oke, udah pada seger kan? Udah main games ini? Udah, Bu. Udah? Ya, Kalau Bu. gitu, udah siap belum kita mulai pembelajarannya? Siap, Bu. Ya. Jadi, topik pembelajaran kita pada hari ini itu, mari miliki sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial. Jadikanlah dirimu pribadi yang beretika. Tujuan dari bimbingan ini, siswa mampu memahami sopan santun di media sosial. Lalu siswa mampu menemukan dampak serta manfaat dan dapat menumbuhkan serta menerapkan sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, anak-anak Ibu ada yang bermain media sosial nggak? Main, Bu. Saya main, Bu. Ada Enggak, Enggak, Bu. Enggak Main Bu. nggak? aku enggak. Zaman udah makin canggih nih, pasti rata-rata main sosial media semua kan? Ya, Aku Bu, pakai Amun tuh main, Bu. Pasti, Bu. Dia tuh bohong, Bu. Pasti main. Friendster, Bu. Aku pakai Friendster. Enggak punya, Bu. Oke, karena rata-rata pernah bermain sosial media nih, Ibu mau tanya dong, gimana sih pengalaman kalian selama bermain sosial media? Saya, Bu. Ya, silakan Widi. Kalau sejauh ini sih, saya kan main sosial medianya kan Instagram ya, Bu, biasanya. Nah, dari main Instagram itu, follower saya setengah lebih banyak yang saya kenal daripada yang nggak saya kenal, Bu. Nah, untuk sejauh ini masih bisa dibilang aman, Bu. Kayak belum ada kendala yang misalnya ada orang yang berkomentar kasar pada saya ataupun menjelek-jelekan saya, tidak ada, Bu. Jadi sejauh ini masih baik-baik saja, Bu, seperti itu. Baik. Mungkin Ibu mau dengerin satu orang lagi, pengalaman satu orang lagi. Anggun boleh cerita coba. Tadi main Friendster kan katanya? Iya, Bu. Nggak hanya Friendster aja sih aku. Tapi kan karena Friendster udah ketinggalan zaman kan ya, jadi kita mengikuti tren sekarang. Jadi kayak aku sekarang tuh mainnya Twitter, Bu. Twitter. Oke. Iya, jadi aku main Twitter tuh di situ tuh kayak apa ya? Kayak beda aja gitu, Bu, sama Instagram. Jelas beda sih. Maksudnya kayak Twitter tuh isinya jauh lebih bebas gitu loh, Bu, dari Instagram. Soalnya kemarin tuh ya pas aku lagi scroll Twitter, kayak ada ngeliat tweet orang yang ngomongnya ngomong-ngomong kasar gitu, terus ada konten 18 plus juga. Itu kayak aku mikirnya mungkin apa ya, karena konsep Twitter sama Instagram beda juga, mungkin itu bisa jadi salah satu pengaruh kayak Twitter jadi lebih, bisa dibilang lebih bebas gitu. Kayak menurutku ya, Bu. Ya, jadi ada perbedaan kontras tadi ya antara pengalamannya Widi dan pengalamannya Anggun.
Selanjutnya nih, karena tadi ada 2 contoh pengalaman yang beda jauh, Ibu mau membagi kalian ke dalam kelompok, dan di kelompok itu akan mendiskusikan tentang bentuk-bentuk sopan santun yang seharusnya dimiliki di sosial media. Lalu Ibu nanti minta tolong juga ke anak-anak Ibu ya, untuk mendemonstrasikan gimana sih bentuk contoh sopan santun di media sosial. Ibu bagi kelompoknya dulu ya. Baik, Bu. Oke, Ibu bagi ke breakout room-nya ya. Halo, gimana nih? Tugasnya bisa dipahami nggak? Belum, Bu. Masih bingung. Oke, Ibu perjelas lagi ya, sebentar. Jadi, setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan bentuk sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial dan mendemonstrasikannya dalam bentuk dialog percakapan. Minimal 2 orang di percakapan, karena kalau sendiri nggak mungkin dong jadi percakapan. Iya, Bu, ngomong sendiri, itu betul. Iya. Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu, bisa. Baik. Kalau bisa, Ibu lanjut keliling ke breakout lainnya ya. Semangat! Ya, Bu. Terima kasih. Halo, Ibu. gimana Halo, nih? Ibu. Udah paham belum tugasnya tadi? Belum, Bu. ngapain ya, Bisa Bu? diulang lagi, Bu. Belum, Bu. Oke, Ibu jelasin ulang ya tugasnya. Nih, Ya, Bu. jadi kalian diminta untuk mendiskusikan bentuk-bentuk sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial dan didemonstrasikan dalam bentuk dialog percakapan. Minimal 2 orang, karena kalau sendiri kan nggak mungkin bisa jadi percakapan. Jadi minimal 2 orang demonstran, seperti itu. Bisa dipahami? Halo. Bisa, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, Bu. Dialognya panjang nggak? Dialognya singkat-singkat aja, nggak Oke. perlu panjang. Oke, Bu. Bu. Kalau gitu, Ibu lanjut keliling lagi ya. Semangat! Oke, Bu. Ya, Bu. Halo, gimana nih? Udah paham belum tugasnya? Halo Bu, sudah Bu. Bu, aman. Sudah paham? Aman? Aman, Bu. Aman Bu. Udah paham mendemonstrasikan seperti apa nanti? Sudah, Bu. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Belum ada Bu. Seperti belum ada, Bu. Oke, belum ada ya, aman di kelompok ini ya. Kalau begitu, Ya, Bu. Ibu keliling lagi ke kelompok lainnya. Semangat! Oke, Bu. Semangat ya, Bu. Jangan lupa senyum. Gitu, kayak dia menjelek-jelekkan badannya si Tit. Gitu. Oh, kan nggak sopan. Tahu. Kenapa, Bu? 2 menit lagi ya. Ya, Bu. Oke.
Oke, Bu. Apa mah? Halo, gimana? Lancar ya? Lancar mah. Main, Bu. Bu. Main, Bu. Oke. Waktunya 2 menit lagi ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Halo. Waktunya 2 menit lagi ya. Iya, Bu. Lancar kan? Sedikit lancar, Bu. Oke. Halo, selamat kembali anak-anakku. Ya, Ibu. Halo, Bu. Kita tunggu yang lainnya dulu ya, karena masih ada yang berdiskusi di room. Oke, Bu. Bu, masih di-unmute, Bu. Oh iya, maaf. Sekarang udah kembali semua ya? Iya, Bu. Oke, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi. Kelompok mana duluan yang mau mulai? Kelompoknya Geo, Bu. Kelompok saya ya, Bu. Boleh, silahkan. Oke. Kelompok kami. Iya, silakan dilanjut. Ini kelompok siapa yang jadi kelompok kami? Silahkan, Geo. Jadi, Sepertinya Giovanni ada kendala di jaringannya ya. Mungkin anggota kelompok lainnya bisa membantu? Iya, Bu. Sepertinya Giovanni mengalami kendala sinyal. Jadi kelompok kami itu mendemonstrasikan apa ya tadi? Jadi Camelia itu mengomentari postingan Bu. Jadi dia bilang begini dalam komentar itu, kamu berhijab kok pakaiannya kayak gitu, celananya sobek-sobek. Lalu saya memberikan tanggapan untuk komentar Camelia itu untuk mengingatkan dia agar dalam menggunakan media sosial itu lebih baik. Begini Bu, Fanny nggak boleh gitu. Emang sih Putri salah, tapi kamu nggak boleh komentar begitu. Nanti Putri jadi malu. Terus dia nggak pede lagi dalam berpakaian. Mungkin kamu bisa chat secara privat ke dia langsung untuk mengingatkan dia agar dia bisa lebih sopan lagi dalam berpakaian. Begitu, Bu. Oke, keren sekali ya kelompok 3. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Selanjutnya, kelompok mana nih yang mau maju? Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Mat dulu, Bu. Gimana, Raka? Ima dulu, Bu. Ya, Nggak sabar. kelompok 2 berarti ya. Silahkan kelompok 2. ya Bu, jadi
dalam penggunaan media sosial itu kita harus punya etika, Bu. Nah, itu kan pertanyaan pertama tentang etika. Nah, etika dalam berkomunikasi di media sosial itu harus kita jaga, Bu. Jadi jangan sampai kita menyebarkan hoax, jangan sampai kita menyebarkan unsur kayak pornografi atau apa kayak gitu, Bu. Terus kita juga harus menghargai karya atau postingan orang lain. Jangan sampai postingan tersebut baik, tapi kita mengomentarinya dengan seolah-olah kita itu menjatuhkan karya orang tersebut atau menjatuhkan mental orang tersebut, Bu. Terus untuk mendemonstrasikannya, saya menyerahkan ini kepada Raka, Zandro, sama Michael. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Mik, ini demonstrasi ya, Bu. Untuk ini make-makeannya boleh yang tidak layak tayang nggak, Bu? Iya, nggak apa-apa kok. Oh iya, Bu. Mik. Ya, Ini aku lihat di IG-nya mana? IG-nya dia kok si Novan ini kok suka bacot-bacotin apa ya? Suka bacot-bacotin IG-nya sama dia ya, Bu. IG-nya dia ya, Mik. Wah, nggak boleh begituin tuh. Harus kita kasih tahu tuh, nggak boleh kayak gitu. Iya tuh, si Novan emang suka bacot-bacotin punya orang, komennya juga kagak bermanfaat. Nggak punya etika banget lah, kayak gitu. Udah, enaknya diapain ya? mending kita kasih tahu aja, jangan kayak gitu, kasihan masa orang kayak gituin, ntar coba dirinya sendiri kayak gitu digituin. Iya sih, ya bisa sih dibilangin dulu gitu ya, biar nggak ngomongnya nggak bacot-bacot kayak gitu ke IG-nya dia gitu. Kasihan juga dia, kan dia jadi merasa nggak pede gitu. Ya udah tuh kamu bantuin tuh dia tuh, komentarin si Novan supaya jangan kayak gitu. Iya nanti kita aku omongin deh. Oke. Itu, Bu. Jawaban kami. Keren. Kasih tepuk tangan dong. Selanjutnya kelompok terakhir nih, kelompok 1. Ayo, silahkan. Oke, Bu. Ini Duta Julid mau lewat ya, Bu. Mendemonstrasikan ya. Ini yang mendemonstrasikan itu saya sama Imelda. Oke, langsung mulai aja ya, Bu. Aduh, aku deg-degan. Iya, silahkan. Aku deg-degan. Oke. 3, 2, 1, action. Jelek banget ini. Apaan coba postingan kayak gini? Ini tuh gak pantes nih, kayak apa sih, jelek banget badannya. Ih, udah tau badan gendut kayak gini masih aja diposting, bajunya begini lagi nih. Komen. Jelek banget posting lu, jangan inilah, ganti yang lain, brother. Kamu ngapain sih, No? Ini loh, Mel, dia tuh upload postingan kan, tapi tuh kayak apa ya, jelek banget gitu loh. Udah tau badannya tuh kayak ya you know lah badannya gimana ya kan. Terus pakai pakaiannya tuh yang kayak ketat-ketat gitu loh. Jadi kayak kan badannya tuh kelihatan gitu loh. Jijik banget liatnya. Jadi jelek banget tau. Ih, berani banget dia upload kayak gitu ya. Ih. Namanya kan juga beda-beda orang ya. Mungkin pergaulan dia di tempatnya itu beda dari kamu. Mungkin di tempatmu kamu harus berperilaku sopan, terus pakaiannya juga sopan. Kan kita nggak tahu latar belakang orang beda-beda. Jadi biarin aja, Nu. Asalkan kalau menurut kamu itu nggak benar dan kamu nggak mengikuti, itu juga nggak masalah kok. Yang penting kamu
berpegang teguh aja sama prinsipmu. Kalau dia mau kayak gitu ya biarin aja. Yang penting kamu nggak usah ngata-ngatain dia, karena itu nanti bisa bikin dia sakit hati atau gimana-gimana, kan kita juga nggak tahu, Nuk. Tapi jadi nggak enak dipandang, tahu kayak merusak timeline Instagram, tahu nggak? Ih, merusak banget. Kayak, oh my God, ini jadi satu-satunya timeline Instagramku yang jelek banget. Gitu. Jadi harus dikasih tahu gitu. Kalau enggak kan nanti dia jadi kebiasaan gitu loh. Kayak, gitu. Oke, kalau gitu kamu bisa nih, mungkin kalau kamu punya nomornya dia atau kamu bisa DM dia, kamu bilangin aja kalau misalkan kamu terganggu dan misalkan dianya pun nggak mau ngikutin omongan kamu bisa kok unfollow dia, biar kamu nggak terganggu juga sama dia, biar sama-sama enak. Kayak gitu, Nu. Oke deh. Ntar aku coba DM aja deh. Kalau enggak aku langsung unfollow aja lah ya. Daripada bikin dosa ya kan, nambah dosa. Jadi lebih baik kita unfollow saja. Oke, siap. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, keren. Ayo dong tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ayo tepuk tangan, tepuk tangan. Teman-temanku, tepuk tangan. Ya, jadi tadi kalian masing-masing udah mencoba mendemonstrasikan tentang bentuk-bentuk sopan santun di sosial media. Selanjutnya, Ibu ingin meminta kalian untuk merefleksikan apa sih yang kalian dapat dari yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kelompok tadi. Nah, ini. Ibu minta untuk melakukan refleksi pribadi. Sekarang dikerjakan ya. Bisa ditulis di kertas, di buku, atau mau spontan langsung juga nggak apa-apa. Ibu kasih waktu 10 menit ya, teman-teman. Selamat mengerjakan. Oke, gimana? Udah selesai belum refleksinya tadi? Udah, Bu. Belum, Bu. Belum? Mungkin Anggun bisa lanjut mengerjakan. Disambil dengan teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil refleksinya tadi. Ibu boleh minta tolong Ima untuk mempresentasikan? Boleh, Bu. Iya. Jadi yang pertama, hal yang ditemukan ketika berdiskusi tadi yaitu bentuk sopan santun yang harus kita terapkan di media sosial seperti tidak berkata kasar, terus tidak mengirim gambar-gambar yang tidak baik kepada teman di media sosial. Terus yang kedua itu pertanyaannya apakah sudah memahami bentuk sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial? Nah, jawabannya tuh sudah paham. Manfaat yang saya dapatkan jika berkomunikasi dengan sopan di media sosial yaitu saya bisa memiliki relasi pertemanan yang baik. Itu aja sih, Bu, dari saya, Bu.
Oke, terima kasih Ima. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, mungkin Ibu bisa minta tolong Ria untuk men-sharingkan hasil refleksinya. Baik, Bu. Jadi yang pertama itu hal yang ditemukan ketika berdiskusi tadi yaitu bentuk sopan santun yang harus kita terapkan di media sosial itu seperti tidak mengirimkan chat atau gambar yang bisa menyinggung orang lain. Terus kita juga menghindari postingan sara. Sara itu suku, ras, agama, dan golongan. Agar kita tidak menimbulkan konflik. Lalu yang kedua, apakah sudah memahami bentuk sopan santun? Kalau saya sudah paham, Bu. Manfaat yang saya dapatkan jika berkomunikasi dengan sopan santun di media sosial, yaitu saya bisa memiliki relasi pertemanan yang baik. Selain itu, saya juga bisa terhindar dari konflik jika sopan di media sosial. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Ria sudah sharing. Sama-sama, Bu. Jadi seperti itu ya teman-teman, anak-anakku tersayang. Kalau kita sopan di media sosial, kita bisa mendapatkan relasi pertemanan yang baik. Terus kita juga bisa terhindar dari konflik. Selanjutnya, Ibu akan kembali memasukkan kalian ke breakout room yang tadi dan akan memberikan tugas untuk didiskusikan. Halo, Ibu mau menjelaskan lagi ya tugas yang akan kalian diskusikan. Nah, ini tugas yang akan kelompok kalian diskusikan nanti. Yang pertama, bagaimana bentuk sopan santun dalam komunikasi kepada orang lain di media sosial. Lalu yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan dan menerapkan sopan santun dalam berkomunikasi kepada orang lain di media sosial. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Jadi tugasnya kalian hanya menyusun kesimpulan aja ya. Oke, Bu. Baik, Kalau Bu. gitu, Ibu lanjut keliling ke kelompok lainnya ya. Semangat. Oke, Bu. Oke, Bu. Siap. Halo. Halo. Ibu mau jelasin nih tugas untuk kelompok yang akan didiskusikan ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi tugas kelompok menyusun kesimpulan tentang bagaimana bentuk sopan santun dalam berkomunikasi kepada orang lain di media sosial. Lalu yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan dan menerapkan sopan santun dalam berkomunikasi kepada orang lain di media sosial. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, semangat ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Ibu lanjut keliling dulu. Oke, Bu. Oke, Bu. Halo, lancar nggak? Bu, lancar jaya abadi. Ya, Ibu mau menegaskan ulang tugas untuk kelompok kalian diskusikan ya. Baik, Bu. Jadi, tugas kelompok sekarang itu menyusun kesimpulan tentang bagaimana bentuk sopan santun dalam berkomunikasi kepada orang lain di media sosial. Terus yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan dan menerapkan sopan santun dalam berkomunikasi kepada orang lain di media sosial. Paham? Paham, Bu. Oke.
selesai, Mama. Kalau gimana, udah selesai belum tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau begitu, mungkin bisa langsung dipresentasikan, karena udah balik semua juga kan ke kelas besar ini. Dimulai dari kelompok 1 deh. Ya, saya, Bu. Dari diskusi kami, kelompok 1, bentuk-bentuknya itu perilaku yang menunjukkan sopan dan santun ketika kita bermedia sosial itu seperti adanya sikap saling memuji satu sama lain, terus menghindari kata-kata yang kurang sopan, seperti ya berkata kasar, seperti itu. Lalu mengenai cara-cara untuk menumbuhkannya, mungkin kita bisa lebih selektif dalam memilih teman dalam bermedia sosial. Lalu kita juga bisa ini Bu, apa namanya? Lebih bisa mengontrol diri kita mengenai hal-hal yang baik untuk dibicarakan di media sosial. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dong. Selanjutnya langsung kelompok 2 deh. Ima, Bu. Ayo, siapa ayo? Kelompok 2. Ya, Bu. Tadi pertanyaan gimana ya, Bu? Yang pertama, aku lupa pertanyaan, Bu. Maaf. Pertanyaannya yang pertama itu, bagaimana bentuk-bentuk sopan santun di media sosial? Media sosial. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara menumbuhkan dan menerapkan sopan santun dalam berkomunikasi dengan orang lain di media sosial? Baik, Bu. Jadi kalau menurut saya, menurut kelompok, semua jawaban untuk nomor 1 dan nomor 2 semuanya itu tergantung pada kita ya, Bu. Terus tergantung juga pada pergaulan kita. Lalu kadang orang melihat postingan orang lain tuh kan pasti ada rasa iri, ada rasa insecure-nya, Bu. Tapi kembali lagi pada diri kita, kita harus melihat lagi maksud dan tujuan dari postingan orang lain tersebut. Terus jika kita menanggapi, harus menanggapi dengan kata-kata yang sopan dan kata-kata yang bisa membangkitkan semangat orang lain untuk berkarya juga seperti orang lain. Jadi tidak boleh saling menjatuhkan. Lalu dalam memilih teman juga kita harus berhati-hati, tidak boleh asal memilih terus diajak untuk melakukan sesuatu yang berbau negatif, kita mengikutinya itu tidak boleh. Menurut saya sih kayak gitu, Bu. Terima kasih, maaf jika ada. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan, ayo. Selanjutnya nih, kelompok terakhir, kelompok 3. Kalau dari kelompok kami mungkin bentuk-bentuknya itu seperti tidak berkata kasar, Bu, di media sosial, baik itu ketika berkomentar maupun chattingan. Terus kalau untuk menumbuhkan sopan santun tersebut, mungkin bisa lebih mengontrol diri, Bu, supaya tidak berkomentar buruk, Bu. Oke, keren jawabannya. Benar semua ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya, sebelum selesai kelas nih, Ibu mau ngasih tugas untuk kalian. Nggak susah kok tugasnya. Jadi, Ibu minta anak-anak untuk menuliskan tindakan apa saja yang udah kalian lakukan untuk menerapkan sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial. Jadi di kolom ini kalian tuliskan bentuk tindakannya seperti apa, lalu pada tanggal berapa kalian melakukannya. Tugas ini Ibu beri waktu selama 1 minggu dan nanti dikumpulkan melalui
WhatsApp ya. Oke. Baik, Bu. Nah, udah di akhir kelas nih, akhir pembelajaran. Apa aja sih yang udah kalian tangkap selama awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ini? Mungkin Ibu bisa minta tolong 1-2 orang untuk menyampaikan kesimpulan akhir pembelajarannya. Kalau dari saya, Bu, kalau kita ingin mengomentari postingan orang lain atau melakukan komunikasi dengan orang lain di media sosial, harus dengan kata-kata sopan, Bu. Lalu mungkin kalau misalnya dalam chattingan harus diawali dengan salam yang sopan, Bu. Kan ada tuh biasanya kalau misalnya chat itu kan ada yang bukan panggil nama, tapi panggil nama orang tua ya, Bu. Jadi harus memilih kata-kata yang tepat, Bu. Kayak gitu sih, Bu, dari aku. Iya, betul sekali ya. Jadi dalam chat, dalam mengirim postingan, itu harus menggunakan kata-kata yang sopan. Satu lagi mungkin? Mungkin dari saya, Bu. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari kelas pada siang hari ini, pembelajaran pada hari ini tuh kami tuh bisa mengetahui bahwa bentuk sopan santun berkomunikasi di media sosial tuh seperti menjaga sikap, perkataan ketika sedang chat dengan orang lain, terus tidak mengirim gambar atau video yang bisa menyinggung orang lain. Kemudian juga manfaat yang bisa didapat seperti dapat relasi pertemanan yang baik, memperluas relasi juga, memperluas hubungan dengan orang lain. Kemudian cara menumbuhkannya itu serta menerapkan sopan santun itu bisa kita dapat dari diri kita sendiri dan bagaimana diri kita menjaga perkataan dan juga sikap kita ketika kita di media sosial. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, Bu. Oke, betul ya. Terima kasih teman-teman, anak-anakku sayang yang udah menyampaikan kesimpulan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau minta anak-anak mengisi link evaluasi kegiatan pembelajaran ini. Linknya sudah Ibu kirim melalui chat Zoom ya. Nah, untuk mengakhiri nih kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu boleh minta tolong siapa ya? Tadi di awal sudah perempuan, berarti penutupnya saya, Bu. laki-laki. Oke, silahkan Ino. Oke, untuk Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran dari Ibu Dea, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya untuk memimpin doa ini sesuai dengan agama saya dan teman-teman boleh menyesuaikan. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari awal tadi hingga pada sore hari ini kami bisa mengikuti mata pelajaran dari Ibu Dea dengan baik. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Dea dapat kami mengerti dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ino. Baik anak-anak, Ibu akhir pembelajaran pada hari ini ya. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat siang.